Selamat datang di Fisika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat ukur. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam alat ukur beserta besarannya. Pertama, kita mulai dengan pengukuran. Mungkin ada yang tahu apa itu pengukuran? Pengukuran yaitu kegiatan membandingkan ukuran suatu benda yang belum diketahui ukurannya dengan alat yang dianggap sebagai ukuran standar. Alat inilah yang dinamakan sebagai alat ukur. Kegiatan pengukuran sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Ada yang tahu apa yang dilakukan pada gambar A? Ya, gambar tersebut terlihat ada kakak yang sedang menimbang. Lalu alat apakah yang digunakannya? Mari kita cari tahu. Alat yang digunakan pada gambar A adalah timbangan Dachin, yang mana timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang massa sayuran, buah, padi, beras, besi bekas, dan lain-lain. Kali ini saya menggunakan istilah massa meskipun biasanya kalian kalau menimbang pasti menimbang berat benda, padahal di fisika berat dan massa adalah dua hal berbeda. Untuk penjelasannya nanti saya sampaikan di video selanjutnya. Kembali ke timbangan Dachin. Timbangan Dachin selain digunakan untuk menimbang barang maupun bahan makanan, di Indonesia timbangan Dachin juga dapat digunakan untuk menimbang balita di posyandu. Sekarang coba perhatikan gambar B. Apa yang dilakukan pada gambar B? Ya, ada ibu pedagang yang sedang menimbang dagangannya. Lalu alat apakah yang digunakannya? Mari kita cari tahu. Alat ini bernama timbangan kodok, atau biasanya disebut timbangan pasar, sedangkan bahasa fisikanya adalah neraca duduk. Fungsinya yaitu untuk mengukur massa bahan-bahan makanan, rempah, buah-buahan atau yang lainnya dengan massa maksimal 10 kg. Coba perhatikan gambar yang C. Pasti kalian sudah sering melihatnya. Apa yang dilakukan gambar C? Iya, dia sedang mengukur panjang benda, bisa papan, meja, dan lain-lain. Lalu alat apakah yang digunakannya? Oke, mari kita cari tahu. Alat yang digunakannya disebut meteran, karena biasa digunakan tukang kayu, maka disebut meteran tukang kayu. Hal ini dikarenakan meteran sendiri banyak jenisnya. Meteran ini biasa digunakan sebagai alat bantu untuk mengukur objek yang besar dalam pertukangan. Seperti panjang kayu untuk atap rumah, pintu, jendela, dan lain-lain. Bagaimana, sudah pahamkah? Nah, kalau sudah paham, silahkan amati gambar alat ukur pada tabel A sampai L yang ada di samping. Sebutkan nama beserta kegunaannya dari masing-masing alat ukur. Silahkan Anda bisa pause video ini sembari Anda menjawab latihan soalnya. Jika sudah, coba cocokkan hasil pekerjaan kalian dengan pembahasan berikut. A. Neraca Ohaus. Kegunaannya untuk menimbang massa zat atau benda, biasanya terdapat di laboratorium. B. Meteran pita.
biasanya digunakan untuk mengukur panjang atau lingkar tubuh, dan meteran ini biasa digunakan oleh penjahit. C. Stopwatch. Alat ini digunakan untuk mengukur waktu pelari, berenang, dan lain-lain yang berhubungan dengan perwaktuan. Untuk stopwatch analog, seperti yang ada pada gambar di samping memiliki skala terkecil yaitu 0,1 detik. D. Termometer. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Ada beberapa jenis termometer yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang pertama ada termometer infrared yang biasa digunakan saat masa pandemi COVID. Yang kedua ada termometer air raksa yang biasanya terdapat di laboratorium. Dan yang terakhir ada termometer badan yang biasa digunakan untuk mengecek suhu kita saat demam. E. Avometer atau multimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik. F. Luxmeter. Alat ini digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. G. Jangka sorong. Alat ini digunakan untuk mengukur diameter, panjang, dan tebal benda. H. Speedometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kelajuan kendaraan bermotor. I. Tensimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah, biasanya terdapat di rumah sakit. Ada dua jenis yaitu digital, untuk gambar yang atas, dan analog, untuk gambar yang bawah. J. Gelas ukur. Alat ini digunakan untuk mengukur volume bahan masakan kalau di rumah. Jika di laboratorium, alat ini digunakan untuk mengukur volume cairan yang akan digunakan praktikum. K. Mikrometer skrup. Alat ini digunakan untuk mengukur diameter benda yang berbentuk bulat. L. Pengukur tekanan ban. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan udara yang ada dalam ban. Sekarang kita masuk ke subbab 2, yaitu tentang besaran, satuan, dan dimensi. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada subbab ini adalah siswa diharapkan mampu menentukan dimensi dari besaran turunan. Ada yang masih ingat, apa itu besaran dan satuan? Nah, mari kita bahas untuk mengingat kembali materi di SMP. Besaran sendiri merupakan sesuatu yang akan diukur. Contohnya, massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan lain-lain. Sedangkan satuan merupakan ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran. Terdapat beberapa sistem satuan yang digunakan di dunia, seperti sistem FPS, feet, pound, sekon, CGS, sentimeter, gram, sekon, dan MKS, meter, kilogram, sekon. Sedangkan untuk satuan internasional sendiri yaitu menganut pada sistem MKS, meter, kilogram, sekon. Besaran sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya disusun dari satuan besaran pokok. Berikut adalah tabel besaran pokok beserta satuannya. 1. Panjang satuannya meter. 2. Massa satuannya kilogram. 3. Waktu satuannya sekon. 4.
Kuat arus listrik satuannya ampere. 5. Suhu mutlak satuannya Kelvin. 6. Intensitas cahaya satuannya kandela. 7. Jumlah zat satuannya mol. Sedangkan berikut adalah tabel untuk besaran turunan. 1. Luas satuannya meter persegi. 2. Volume satuannya meter kubik. 3. Kecepatan satuannya meter per sekon. 4. Massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. 5. Gaya, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. 6. Energi dan usaha, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. 7. Daya, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Dan sebenarnya masih banyak besaran turunan yang lain. Selanjutnya kita masuk ke dimensi. Dimensi merupakan cara suatu besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokoknya. Jadi dengan analisis dimensi, kita bisa menyatakan besaran turunan dalam susunan beberapa besaran pokok. Langkah-langkah dalam menentukan dimensi besaran turunan. 1. Harus mengetahui rumus atau satuan dari besaran turunan tersebut. 2. Cocokkan rumus atau satuan yang diketahui dengan tabel besaran pokok. Tabel ini sudah ditentukan satuan dan dimensinya. 3. Selesaikan perhitungannya dengan menggunakan prinsip aljabar. Berikut adalah tabel besaran pokok beserta satuan dan dimensinya. Tabel inilah yang sebagai acuan dalam menentukan dimensi dari besaran turunan. Contoh menentukan dimensi dari besaran turunan. Misal, luas satuannya meter kuadrat. Kita cocokkan pada tabel besaran pokok bahwa meter adalah satuan dari panjang. Yang mana panjang dimensinya L, sehingga dimensi untuk luas didapatkan yaitu L kuadrat. Sekarang coba kerjakan latihan berikut. Silahkan Anda bisa pause video ini sembari Anda menjawab latihan soalnya. Kalau sudah, coba cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Coba perhatikan tabel pembahasan berikut. Berdasarkan tabel pembahasan tersebut diperoleh hasil. Volume dimensinya L pangkat 3. Massa jenis dimensinya mL pangkat min 3. Kecepatan dimensinya LT pangkat min 1. Percepatan dimensinya LT pangkat min 2. Gaya dimensinya MLT pangkat min 2. Usaha dimensinya mL kuadrat T pangkat min 2. Daya dimensinya mL kuadrat T pangkat min 3. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai dan belajar bersama kami. Awal baik untuk berpikir seperti ilmuwan. Sekian video pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih.